Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kami ada di hadirat-Mu. Kami bersyukur kalau kami bisa beribadah, baik yang hadir secara langsung maupun mengikuti secara online. Karena di tengah-tengah kami, dimanapun kami ada, kami memuji menyembah, di situ hadirat Tuhan hadir dengan kuat. Dan kami mengasihi-Mu, kami rindukan hadirat-Mu yang lebih lagi. Kami sangat merindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak mau hanya bernyanyi atau mendengar sekedarnya, tapi kami mau lebih lagi rindu, lebih dalam lagi. Curahkan Tuhan, curahkan kasih-Mu, curahkan belas kasihan-Mu, curahkan Tuhan berkat-Mu, curahkan Tuhan mujizat-mujizat-Mu. Kami merindukan Engkau lebih lagi. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau lihat hati kami. Engkau lihat Tuhan, periksa hati kami Tuhan. Dari dalam hati kami berseru, kami merindukan Engkau. Kami merindukan hadirat-Mu. Kami merindukan bait kudus-Mu. Kami merindukan Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Kalau kami duduk mendengarkan firman sebentar, kami duduk dengan lapar dan haus. Kami akan menerima, bahkan satu tetes pun tidak akan hilang. Semua masuk ke dalam roh dan hati kami, masuk ke dalam sumsum dan tulang kami, menjadi kekuatan, menjadi kesegaran bagi roh kami, jiwa kami, tubuh kami pun sembuh, sehat. Karena kami makan makanan yang terbaik, berasal daripada-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, kami sangat menghargai-Mu. Kami menghargai Engkau karena Engkau yang bekerja di dalam kami. Roh Kudus mengurapi setiap mata dan telinga kami. Roh Kudus mengurapi setiap pikiran dan hati pada saat ini juga. Tidak ada satupun makanan rohani ini yang terhilang. Semua masuk, semua menerimanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Luar biasa kita diberkati dengan hadirat Tuhan. Setiap kali kita datang beribadah, mendengar dari awal pujian, penyembahan, roh kita digetarkan. Karena kita dapat merasakan hadirat Tuhan dan kita dapat merasakan betapa kita rindu, haus. Bapak Ibu Saudara, kalau saya katakan kita dengan iman, apabila Anda belum merasakannya dengan iman, memiliki kerinduan itu sekarang. Rindu akan hadirat Tuhan, rindu datang ke dalam rumah Tuhan. Meminggirkan semua perkara yang lain demi mencari wajah Tuhan. Amin. Itu jauh lebih berharga daripada segalanya, mencari Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul, Mari ikutlah aku. Itu kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Mari ikutlah aku. Come and follow me, kata Tuhan Yesus. Kita sudah sering mendengar hal ini. Come and follow me. Mari ikutlah aku. Dan kita juga menyebut diri saya pengikut Kristus. Tapi hari ini Tuhan akan bicara lagi secara baru ke dalam roh kita. Amin. Setiap kali firman diberitakan, dia tidak pernah sama. Karena Tuhan itu luas, kaya, sangat hebat. Sehingga firman yang pernah kita baca atau sudah pernah kita dengar, waktu kembali Tuhan bicara, dia bicara secara baru. Ada pewahyuan baru. Rindukan hal ini waktu mendengarkan firman. Jangan abaikan satu tetes pun, istilahnya. Satu tetes pun jangan. Terima semuanya, serap semuanya. Siapkan hati, ayo buka hati semua. Siap terima. Katakan dari dalam hati, Tuhan Engkau hendak bicara apa kepada saya hari ini. Jangan terima sebagai, itu untuk umum. Jemaat GDS atau jemaat online family. Jangan terima itu sebagai, itu umum untuk hari ini, khotbah hari ini. Tetapi katakan, Tuhan dari sini mau beritahu apa? Saya harus dapat satu rema, minimal satu rema. Saya harus dapat satu petunjuk, saya mau dapat sesuatu. Amin. Kalau kita datang dengan kerinduan seperti itu,
lihat nanti Tuhan bicara secara khusus. Amin. Karena kerinduan kita itu akan membuat Tuhan bicara secara khusus. Matius pasal 4 ayat ke-19 dan 20 kita akan baca bersama. Ini waktu Tuhan Yesus mengundang murid-muridnya yang pertama. Dia berkata, kita baca ada di layar kita. Ayat ke-19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kembali di ayat 19, kata Tuhan Yesus, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu reaksi mereka, respon mereka adalah segera meninggalkan. Di situ mereka meninggalkan jalannya karena itulah yang ada. Itu yang mereka miliki hari itu. Apa yang mereka miliki mereka tanggalkan dan mereka gantikan dengan kepemilikan yang baru. Sekarang mereka menerima Kristus dan mereka mengikuti Tuhan Yesus untuk selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, undangan ini bukan hanya untuk murid-murid Tuhan Yesus yang pertama yang kita baca barusan kisahnya. Tetapi ini adalah panggilan dan undangan untuk semua manusia. Semua orang. Bukan hanya orang yang ada di dalam gereja ini. Tetapi semua orang di seluruh dunia. Tuhan panggil. Dan dia panggil terus sampai nanti bumi ini berlalu. Dia panggil dan panggilannya sama. Ikutlah aku. Katakan bersama saya, ikutlah Tuhan Yesus. Itu panggilan dari Tuhan. Ikutlah Yesus. Dan mengikut Yesus itu bukan hanya satu kali peristiwa saja. Itu bukan one time event. Satu kali kejadian saja. Tetapi ini adalah satu perjalanan, journey. Satu perjalanan dalam kehidupan mengikut Kristus. Sampai Tuhan panggil kita kembali seumur hidup. Menjadi pengikut Kristus bukan hanya satu kali. Waktu terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau waktu menerima baptisan selam. Atau menerima baptisan Roh Kudus. Tetapi itu adalah perjalanan. Katakan bersama saya, perjalanan. Perjalanan. Terus bersama Kristus seumur hidup. Dan perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah. Sudah tahu ya, sudah mengalaminya. Bukan perjalanan yang mudah. Banyak tantangannya. Tapi ini adalah perjalanan yang menarik. Menyenangkan. Tidak membosankan. Mengikut Kristus bukan, udah ikut Kristus sudah. Santai, membosankan. Sampai nanti dipanggil Tuhan. Tidak. Ini perjalanan yang banyak tantangan dan tidak membosankan. Dan ini adalah perjalanan yang penuh peperangan rohani. Sudah merasakannya? Ya. Sepanjang kita mengikut Kristus, perjalanan penuh peperangan rohani. Tapi juga penuh dengan dari satu kemenangan kepada kemenangan, kepada kemenangan, kepada kemenangan yang lain. Sudah mengalami juga? Banyak tantangan dalam hidup kita, tapi mengalami kemenangan. Tadi kita dengar kesaksian, tantangan untuk mendapatkan tempat, untuk praktek bekerja. Dan dari sejak kecil, sejak kita mengikut Kristus, tantangan demi tantangan. Tapi tiap kali ada tantangan, ada peperangan rohani diakhiri dengan kemenangan. Dan kemenangan dari satu ke satu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa lihat dengan mata rohani, itu di atas bahu Bapak Ibu Saudara itu banyak pangkat kemenangan, tanda-tanda jasa di dada. Kita nggak lihat secara mata jasmani, tapi mata rohani. Dan semua reward, semua itu tercatat di hadapan Tuhan di sorga. Kita hidup dalam kemenangan sejak kita mengikut Kristus. Katakan amin. Amin. Bersama dengan Kristus, jalan kita akan semakin terang. Dengar, waktu Tuhan Yesus panggil, kita bukan dipanggil untuk menjadi orang yang kalah. Dan orang yang gagal dan jalannya semakin loyo.
Tidak, kita dipanggil semakin terang. Amsal pasal 4 ayat 18 berkata bahwa jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar. Tahu cahaya fajar dia tidak akan sama, dia terbit. Tapi dia akan semakin terang, bertambah terang, terus terang sampai rembang tengah hari di atas kepala kita matahari itu. Artinya dahulu masih ada bayang-bayang. Pagi hari waktu matahari terbit, kalau kita keluar rumah ada bayangan. Tambah lama bayangan yang panjang menjadi hilang di bawah kaki kita. Karena dia bersinar sangat terang. Demikianlah hidup orang benar. Kalau Tuhan Yesus katakan, mari ikutlah aku. Bapak, Ibu, Saudara, itu panggilan yang luar biasa. Itu panggilan kemenangan. Banyak orang mencari Tuhan karena merindukan berkat. Ya benar ya. Dan itu tidak apa-apa. Ingin diberkati ya. Merindukan berkat. Mencari mujizat kesembuhan. Mencari jalan keluar. Itu semua ada di dalam Kristus. Tapi ada yang jauh lebih hebat daripada itu semua. Kalau kita hanya fokus mencari yang itu, yang lainnya ini kita tidak sadar. Yang lain apa? Yaitu kita akan dibawa oleh Tuhan semakin terang. Tuhan bawa kita semakin kuat. Ada arah tujuan. Waktu Tuhan panggil murid-muridnya, dia katakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Tuhan panggil hidup kita, kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus, lalu sudah. Saya pengikut Kristus, saya hidup seperti mau-maunya saya dan sebagainya sampai selesai. Tidak, waktu dia panggil kita ada tujuannya Tuhan. Waktu dia panggil murid-muridnya, dia katakan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita pun waktu Tuhan panggil hidup kita, Tuhan panggil kita, maksud saya, maka Tuhan memberikan tujuan perjalanan hidup ini. Banyak orang terputar-putar sana sini dalam hidupnya, naik turun ke sana kemari, tapi terakhir dia katakan, apa ya sebenarnya tujuan hidup saya? Tapi sejak kita ada di dalam Kristus, dia memberitahu. Waktu murid-muridnya, dia katakan, mari ikut aku. Ini tujuannya, kamu akan kujadikan penjala manusia. Bagaimana dengan kita? Demikian pula dengan kita. Kita menjadi penjala manusia. Dan kita memiliki panggilan hidup dari Tuhan yang hanya bisa diselesaikan kalau kita tetap ada dalam mengikut Tuhan. Bukan hanya one time event. Satu kali kejadian, satu waktu, lalu selesai. Itu umur hidup, maka semua akan tercapai satu demi satu. Tujuan-tujuan Tuhan itu bukan satu saja, banyak. Sepanjang jalan hidup kita ada detail yang dia sudah tulis. Kita akan bertemu dengan siapa, kita akan melakukan ini, lalu akan begini, lalu akan begitu. Satu persatu akan tergenapi sepanjang kita jalan bersama dia. Amin. Waktu kita keluar dari mengikut dia di tengah perjalanan, maka ada sesuatu yang terlewat, tidak terjadi ataupun tertunda. Jadi kalau Tuhan katakan mari ikutlah aku, ada tujuan dari Tuhan dan tujuan akhirnya yaitu kita dipanggil kepada dirinya sendiri, kepada Kristus. Kita dipanggil untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan lain-lain, tapi untuk dirinya sendiri, yaitu kepada Kristus. Semakin menyatu dalam kemuliaan Tuhan Yesus yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18, mari kita baca dulu. 2 Korintus 3 ayat 18. From glory to glory. Mari kita baca. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita lihat, tetap tampilkan ayat ini dulu. Kita lihat, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, gambaran Kristus. Kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, Christ likeness.
menjadi serupa dengan Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Kapan perubahan ini terjadi? Bukan di surga nanti. Sepanjang kita hidup di bumi. Di surga nanti sudah perfect. Sudah sempurna. Kita serupa dengan Kristus. Tapi di sini kita diubah. Ini continue. Terus diubah. Ini namanya journey. Perjalanan hidup bersama Kristus. Kita akan terus menerus diubah. Dan arah perubahan itu satu. Menjadi serupa dengan Kristus. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi waktu kita mengikut Tuhan Yesus. Waktu Tuhan panggil kita. Tuhan panggil kita kepada dirinya sendiri. Kita bukan dipanggil kepada mencari uang, mencari ini, mencari itu, mengejar sesuatu yang cita-cita pribadi. Tapi kita dipanggil kepada dirinya sendiri. Tuhan Yesus gak bilang, come and I show you. Saya akan tunjukkan siapa yang kamu harus ikuti. Nggak, dia bilang, come and follow me. Saya, Kristus. Kita dipanggil kepada Kristus. Waktu kita berjalan mengikuti dia, bukan kita jalan lalu kita panggil dia, Tuhan tolong bantu saya di sebelah sini susah. Enggak. Tuhan Yesus jalan di depan, kita ikut. Kemana dia pergi, kita ikut. Di mana dia berada, di situ hambanya berada, yaitu kita. Dimanapun dia ada, kita ada. Maka kita diubah sepanjang perjalanan hidup kita bersama Kristus, kita diubah menjadi serupa dengannya. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih lagi. Ini pengharapan bagi semua kita yang punya hati, punya kerinduan untuk sungguh dalam Tuhan. Tapi sedang bergumul dalam dosa-dosa, dalam semua pergumulan-pergumulan. Ini pengharapan bahwa pergumulan itu tidak akan sama seberat itu terus-menerus. Menahan hidupmu untuk maju mencari Tuhan. Hari ini mungkin rasanya berat sekali. Tetapi hatimu sudah mencari Tuhan. Terus ikuti dia. Terus ikuti dia. Ini pengharapan karena perjalanan hidupmu tidak akan sama. Akan menjadi semakin kuat. Tidak akan menjadi semakin lemah. Kadang kita mau ikut Tuhan, maka iblis mulai terus masukkan intimidasi dan dusta. Tuh, kamu masih hidup dalam dosa ini, itu sifat yang ini, itu hobi yang itu. Tapi hatimu sudah memiliki kerinduan. Jangan berhenti, jangan menyerah. Terus ikut Tuhan. Tuhan akan bawa tiap hari semakin kuat, semakin terang. Amin. Tuhan akan bekerja. Karena sejak kita memberikan hidup kita kepada Dia, Tuhan memandang itu sangat serius. Tuhan menganggap, kalau pakai istilah seperti itu ya, istilah sehari-hari. Tuhan menganggap setiap doa kita itu doa beneran, doa yang serius. Waktu kita katakan, Tuhan saya berikan hidup saya buatmu, Tuhan anggap itu serius. Maka sejak engkau berikan hidupmu pada Tuhan, ini pengharapan bagi kita. Apapun pergumulan kita, jangan lepaskan Kristus. Terus ikuti Dia dan lihat satu hari nanti waktu kita melihat ke belakang, kita lihat betapa baiknya Tuhan sudah membawa kita maju sejauh ini. Betapa luar biasanya Tuhan. Dan itu keajaiban Tuhan. Tuhan baik. Dan hanya Dia yang bisa mengubahkan kita sampai hari ini. Jika Anda ada di sini duduk, Bapak Ibu Saudara, mengikut Tuhan, itu kan mujizat Tuhan. Itu kebaikan Tuhan, itu karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak ada. Kalau bukan karena Dia yang memilih dan memanggil, Anda di mana sekarang? Di luar sana atau mungkin sudah terhilang, sudah kacau atau sudah tidak ada. Waktu Tuhan panggil kita, Dia berikan tujuannya untuk hidup kita. Dan Tuhan memberitahu cara yang dari Dia, caranya untuk melalui semua proses dalam perjalanan hidup mengikut Dia. Dia kasih tahu caranya. Dan jadi Tuhan itu memberitahu semuanya. Tujuan akhirnya bagaimana Dia kasih tahu, yaitu kita untuk diubah menjadi serupa dengannya. Dan proses itu dalam perjalanan Dia memberitahu bagaimana caranya supaya kita berhasil. Dan Tuhan memberitahu bahwa ada yang harus kita lepaskan atau tanggalkan atau tinggalkan demi
mendapatkan yang lebih mulia. Itu caranya untuk berhasil. Kalau kita terus mau memegang yang lama, maka kita akan seperti orang yang bawa beban lalu disuruh lari, lomba lari. Berat. Kalah dibandingkan orang-orang yang tidak membawa beban yang berat. Firman Tuhan katakan, lepaskan, tanggalkan bebanmu. Ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Tadi murid-murid Tuhan Yesus, maka mereka meninggalkan jalannya, perahunya, kehidupannya yang lama dan mengikuti Dia. Bapak Ibu Saudara, kita tidak disuruh tinggalkan jala dan perahu karena kita nggak punya juga. Tapi kita ada hal-hal yang kita harus tinggalkan demi mendapatkan yang jauh lebih mulia. Sebab hidup kita memegang sesuatu, semua kita ada yang kita pegang dalam hidup kita. Dan waktu kita mengikut Kristus, kita harus lepas pegangan itu terhadap yang lama dan ganti pegang Kristus. Apa yang kita pegang dalam hidup kita? Ada banyak hal, nanti saya jelaskan. Tapi kalau kita mau melepaskan yang lama, dosa dan semua keinginan dan semua yang lain dan mengikut Tuhan, maka Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih mulia. Tuhan tidak memberikan yang murahan, biasa-biasa, standar rendah. Tuhan kita pemilik alam raya, pemilik surga bumi. Yang Dia miliki jauh lebih mulia, jauh lebih berkualitas. Jauh lebih tahan lama, kekal. Lukas 9 ayat 23, Tuhan Yesus sudah katakan. Mari kita baca bersama. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ayat 25. Ayat selanjutnya 25-nya. Ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Sekali lagi di ayat 23 bisa ditampilkan. Ini kuncinya untuk berhasil dalam proses perjalanan hidup bersama Kristus. Kuncinya adalah setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Apa yang murid-murid tadi lakukan? Mereka sejak hari saat di mana Tuhan Yesus panggil mereka, maka mereka meninggalkan jalannya, menyangkal diri dan mengikut. Tapi kita sudah bisa baca sendiri kisah para murid Tuhan Yesus di dalam kitab Injil. Kita lihat apakah perjalanan hidup mereka langsung seketika mereka hebat? Tidak. Banyak kejadian-kejadian bahkan kegagalan. Contohnya Petrus, contoh yang terkenal, menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi dia menjadi rasul pemimpin, rasul kepala daripada 12 rasul kemudian. Dalam kisah para rasul dan selanjutnya. Waktu kita berkata saya mau Tuhan, saya ikut Tuhan. Maka kita langsung masuk ke dalam sekolahnya Tuhan. Dan sekolah itu Tuhan adalah guru dan kita murid. Dan kita murid sepanjang hidup kita sampai selesai. Dia akan bawa kita terus menyangkal diri tiap hari. Tidak mengikuti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tetapi mengikuti keinginan Roh Kudus. Itu akan terus menerus kita lewati tiap hari. Untuk terus belajar menyangkal diri. Tidak marah, tidak dendam, tidak ini. Tapi mengasihi, memaafkan, itu penyangkalan diri. Karena daging inginnya marah, inginnya membalas, inginnya membenci. Tetapi harus menyangkal diri, pikul salib. Pikul salib itu apa? Segala sesuatu yang Tuhan pimpin, Tuhan Yesus pimpin di depan kita. Dan Tuhan Yesus adalah yang disalibkan itu. Dan kalau kita ikut Dia, tiap hari kita juga mengalami. Ada yang mengejek karena berdoa sungguh-sungguh. Ada yang menertawakan karena mungkin Anda berbahasa roh. Ada yang rasa aneh karena mungkin Anda dilawat Tuhan lalu mengeluarkan air mata. Ada yang rasa wah
Apa yang kamu kerjakan ya tiap hari baca Alkitab seperti itu? Mau jadi pendeta ya? Menyangkal diri, pikul salib, itu bagian dari salib. Dan terus mengikut Tuhan, ikut Tuhan. Apa gunanya punya dunia? Ya kita gak punya seluruh dunia, tapi ini Tuhan katakan apa gunanya kamu punya semuanya yang kamu miliki hari ini, tetapi itu merugikan dirimu, kamu membinasakan dirimu. Ada banyak hal yang saudara kita semua harus tanggalkan, harus buang, harus usir keluar dari hidup kita kalau kita ingin memperoleh kerajaan sorga. Ada banyak hal yang harus dibuang. Saya berdoa Roh Kudus yang ingatkan apa saja yang harus kita buang. Karena tiap-tiap orang memiliki sesuatu yang harus dia ganti, dia tukarkan dengan yang jauh lebih mulia. Matius 19 ayat 21, Tuhan Yesus saat itu berkata kepada seorang muda yang kaya, kata Yesus kepadanya, karena orang itu bertanya bagaimana caranya untuk memperoleh kerajaan sorga, bagaimana untuk sungguh-sungguh. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, perhatikan kata itu sempurna. Jadi dia sudah melakukan semua yang the best, baik, terbaik, tapi belum perfect, sempurna. Kalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kita tahu kisahnya, apakah dia kemudian jual hartanya, dia ikut Tuhan? Tidak, karena dia merasa sayang, dia sedih karena jawaban Tuhan Yesus seperti ini. Bahwa dia harus melepas sesuatu untuk memperoleh yang jauh lebih mulia. Akhirnya dia memilih memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan dirinya. Mungkin kita tidak punya harta sebanyak orang kaya ini yang kita harus jual lalu bagi-bagikan. Bukan itu. Tetapi ada sesuatu dalam hidup kita yang kita andalkan. Yang kita sukai. Yang harus Anda buang. Karena Tuhan sudah pernah bicara. Jangan simpan yang itu. Tuhan sudah bicara sekali dan Tuhan akan bicara 2 kali dan Tuhan bicara. Dan selama Tuhan bicara, itu tandanya Tuhan mengasihi. Tuhan mau kita lepaskan itu untuk meroleh yang lebih. Matius 9 ayat 9, di situ Matius, ya nama Matius. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ya, Matius ini seorang yang kaya pada zaman itu, dia pemungut pajak. Dan saat itu dia sedang dalam tugas, dalam kerjanya dia ada di rumah cukai. Dan dia langsung mengikut, waktu dipanggil ikutlah, dia mengikut. Dan itu menjadi satu kegemparan karena orang-orang bilang, kenapa Yesus duduk bersama para pemungut cukai? Tuhan Yesus memanggil siapa saja, tetapi kita semua siapa saja itu, kita semua harus menanggalkan sesuatu untuk mengikut dia. Dan respon Matius adalah segera. Dia segera menanggalkan dan ikut. Bapak Ibu Saudara, kalau di depan mata ini ditawarin sebuah batu permata yang sangat mahal dengan harta, dengan semua. Ayo mau ini, coba lepaskan sepatunya, berikan jam tanganmu. Oh, kita akan berikan karena yang ini jauh lebih mulia. Amin. Ini satu untuk kita mengerti bahwa kalau di depan kita ada yang jauh lebih mulia, lalu kita ditawarin. Mimpi apa saya sampai saya yang ditawarin? Siapa saya ini ya sampai saya yang ditawarin? Harusnya reaksi kita gitu kepada Tuhan. Waktu Tuhan panggil, wah Tuhan benar engkau pilih saya untuk ikut. Bayangkan 12 murid Tuhan Yesus dari orang yang banyak pada zamannya. Kami the 12. Kami termasuk 12 yang selalu ikut. Jangan dekat-dekat. Mau mujizat kesembuhan, antre. Kami yang paling dekat. Nah, misalnya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak panggil beberapa, Tuhan panggil semua kita. Anda dipilih, kita dipilih. Dan yang jauh lebih mulia ini,
apakah tidak pantas kalau kita menukarkan yang remeh-temeh yang gak ada bandingannya yang kita miliki di dunia, kita tukar dengan yang itu? Gak ada bandingannya. Ini lebih baik kita buang, ambil yang ini. Yang Tuhan berikan. Tuhan memilih. Tuhan memilih saudara. Tuhan memilih kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa ikut Tuhan, tapi tidak mau tinggalkan yang lama. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus tinggalkan yang lama. Tuhan gak tinggal di posisi lama kita. Waktu dia panggil, kita ada dalam kehidupan lama. Dia datang. Dia melawat kita pada hari itu. Dia datang, lalu dia panggil, lalu dia berjalan. Maka kita harus berlari ikut dia. Kita yang harus ikut. Lalu dia bawa kita ke tempat yang lain, bertemu orang yang berbeda. Lalu Tuhan panggil orang itu melalui kita yang mengikut dia. Lalu orang itu ikut. Maka kita berjalan sama-sama ikut Tuhan. Inilah keluarga Allah. Inilah pengikut Kristus. Rame-rame kita mengikut dia. Dan dia terus bergerak. Tapi kalau kita kembali lagi ke posisi yang lama, Tuhan Yesus sudah bergerak. Dan dia terus bekerja. Pengikut Kristus itu bukan hanya status atau sebutan sebagai pengikut Kristus. Tapi pengikut Kristus itu saya mau tanya, Anda benar-benar mengikut Kristus gak detik ini? Benar-beneran gak? Kalau pernah dengar pertanyaan anak kecil, beneran, benar-benaran, serius, sungguh-sungguhan. Ya, pengikut Kristus, beneran gak? Saya tanya, beneran, serius, ikut. Jangan hanya bilang serius. Coba detik ini sedang mengikut Kristus gak? Yes, amin. Tuhan Yesus sedang jalan di depan dan Anda mengikutinya. Pengikut Kristus bukan hanya status atau sebutan, tapi benar-benaran ikut dia. Dan orang percaya itu bukan hanya sebutan. Karena kita terlalu mudah ngomong orang percaya Kristus. Itu bukan hanya sebutan. Harusnya itu benar-benar percaya kepada Tuhan 100%. Saya tanya sekarang, siapa di sini orang percaya? Jangan ragu, karena udah tahu nextnya pertanyaannya apa. Siapa di sini pengikut Kristus? Ya. Kita orang percaya berarti benar-benar gak Anda percaya? Meragukan pertolongan Tuhan? Kecewa dan lari dari Tuhan? Tidak, ya. Demikian pula sebagai pelayan Tuhan atau hamba Tuhan itu bukan hanya beberapa orang pastor, pendeta itu disebut hamba Tuhan. Semua kita hamba dosa. Tetapi sejak kita ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi hamba kepada Kristus. Kita menjadi pelayan kepada Tuhan. Dulu kita melayani keinginan-keinginan dosa dan keinginan daging dan keinginan dunia. Keinginan roh-roh jahat. Tapi di dalam Kristus kita melayani keinginan-keinginan Tuhan. Kita dipanggil kepada dirinya, kepada keinginannya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, berarti kalau kita dipanggil, mari ikutlah aku. Sejak hari itu kita tidak lagi hidup menurut keinginan kita atau pertimbangan sendiri, pendapat sendiri. Cita-cita, saya punya banyak cita-cita dari kecil sampai besar, saya punya keinginan-keinginan. Bukan itu lagi yang akan Anda layani. Serahkan itu kepada Kristus. Dia punya yang jauh lebih mulia. Jauh lebih besar. Yang tidak akan berhenti hanya di muka bumi. Tetapi itu akan dipajang di kerajaan sorga. Istilah saya dipajang. Reward. Ada satu berkat khusus telah tersedia. Karena panggilan dari Tuhan kita jalani. Waktu kita katakan saya melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, berarti harus benar-benar menjadi hambanya Tuhan. Siapa di sini hambanya Tuhan?
Tadi saya udah bilang bukan para pastor aja, kita semua, saya juga. Karena kita tidak lagi melayani hamba kepada dosa. Kita menjadi hamba kepada Tuhan. Yesaya 30 ayat 20 sampai 23 saya ajak kita baca bersama, sudah ada di layar. Ayo dengan bersuara. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Selanjutnya, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Saya sampai di sini aja, nanti silakan baca sendiri satu perikop tersebut. Betapa indahnya janji Tuhan ini. Perhatikan di sini, saya mau ulang di ayat 22, ayat 20. Dimulai dengan dikatakan walaupun kamu, Tuhan memberi kamu. Jadi Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Bapak Ibu Saudara, waktu bangsa Israel dilepaskan oleh Tuhan dari Firaun di Mesir, mereka ada di padang gurun, mereka diberi makan roti, mana, dan air dari Tuhan. Dan mereka makan daging, yaitu burung puyuh. 40 tahun gratis makan satu bangsa. Satu bangsa makan gratis selama 40 tahun. Itu satu bangsa. Gratis. Tanpa bekerja. Tuhan pelihara. Apalagi kita hari ini satu orang. Satu keluarga. Jumlahnya 5 orang dalam satu keluarga. Apakah Tuhan tidak bisa pelihara? Kenapa engkau khawatir? Lihat lagi tadi ayat tadi. Serba sedikit, roti, air serba sedikit. Namun ini dia jaminannya. Penjaminnya bukan apa yang kita miliki di depan mata, tetapi di sini katakan pengajarmu. P-nya huruf besar di situ. Ini adalah Tuhan. Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Artinya matamu akan terus melihat Dia. Dia menjadi fokus hidupmu. Dia ada di depan hidupmu. Walaupun kamu punya pas kadang cukup saja untuk satu hari, tetapi Tuhan ada. Dan perhatikan, jalan hidup orang benar tidak semakin surut, justru semakin terang, semakin kuat. Awalnya serba sedikit, kita lihat ayat 21 selanjutnya. Tapi walaupun serba sedikit, pengajarmu ada dan Dia ngomong dari belakangmu, Dia kasih arah. Dia bilang, ini jalannya, berjalan mengikutinya. Come and follow me. Ini jalannya. Terus berjalan. Terus berjalan. Mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan yang paling meriah. Kalau Tuhan panggil, Tuhan tidak panggil lalu tinggalkan. Lalu Dia pergi ke orang lain, panggil orang lain. Tuhan panggil kepada dirinya. Dan kita ada bersamanya. Lalu Dia katakan, ini jalannya. Teruslah berjalan di situ. Ayat 22, sepanjang kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan roh dan hati kita. Kita akan timbul kebencian terhadap dosa. Dulu kita anggap itu sesuatu yang idol, sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga. Tapi waktu kita ikut Tuhan, firman Tuhan, ayo kita baca sekali lagi. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Perhatikan itu, perak dan emas adalah barang berharga di dunia. Tetapi engkau akan merasa itu tidak ada apa-apanya, itu bahkan najis. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar, kain kumel, kain kotor. Sambil berkata kepadanya, keluar dalam nama Yesus. Ada banyak hal di dalam hati dan hidup kita sepanjang kita ikut Tuhan.
Tuhan akan terus bukakan, maka kita akan terus dilepaskan. Pelayanan pelepasan dari Tuhan itu tiap hari. Bukan hanya satu kali waktu kita baru bertobat didoakan di gereja. Pelayanan pelepasan dari Tuhan itu berlaku setiap hari. Sepanjang kita hidup, Roh Kudus akan membukakan firman, pewahyuan baru datang, maka kebenaran akan membebaskan kita. Hari yang lalu kita baca ayat yang sama, kita belum dibukakan yang ini. Tahun ini kita baca ayat yang sama, pewahyuan baru datang. Dan itu membebaskan roh kita. Maka kita akan berkata kepada sesuatu yang ada dalam kita, kita akan katakan, keluar dalam nama Yesus. Dulu kita anggap itu sesuatu yang kita perlu simpan. Tapi waktu kita mengikut Tuhan, kita akan semakin kuat. Dia akan terus bicara, ini jalannya. Lewat sini, ini jalannya, ini jalannya. Dan tidak akan berhenti Tuhan menuntun kita. Ini pengharapan bagi semua kita yang sungguh mau mengikut Tuhan. Bahwa Anda tidak diam di tempat. Sepanjang terus, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Terus melekat, kejar Tuhan. Rindukan dia, cari dia. Anda akan semakin kuat di dalam roh. Tuhan akan terus menyatakan, bagian ini buang. Tinggalkan yang ini, lepaskan hal ini. Berdoa, sangkali dirimu dari hal-hal yang mengikat yang ini. Dan kalau Tuhan memimpin, maka kita akan datang minta didoakan oleh pemimpin rohani. Mungkin di Komsel, House of Peace, atau di gereja. Tapi sepanjang hari, sepanjang kita hidup, Roh Kudus sendiri, dia guru. Dia akan mengajar. Dan dia akan memberitahu jalan. Dia akan katakan, lewat sini. Ini tanggalkan, ini jangan. Kemarin tidak apa-apa, tapi hari ini kata Tuhan, jangan. Lepaskan yang ini. Puji Tuhan. Diberkati, amin. Tuhan itu baik. Maka engkau sendiri akan merasa itu najis, saya mau buang. Tidak perlu orang lain lagi suruh. Sekarang hatimu melekat kepada Tuhan sehingga apa yang dia pikir itu ada di pikiranmu. Apa yang dia suka itu menjadi kesukaanmu. Apa yang dia benci, Tuhan membenci dosa dan mengasihimu. Tuhan mengasihi semua manusia, tapi dia membenci dosa sebab upah dosa ialah maut. Tuhan membenci dosa. Sekali lagi saya katakan kepada semuanya, Tuhan tidak pernah membencimu. Kalau ada yang merasa Tuhan tidak suka saya terlalu penuh dengan dosa. Ini pengharapan bagimu, Tuhan tidak pernah membencimu. Karena dia sudah bayar lunas dengan darahnya. Dia udah terlanjur jatuh cinta. Dia tidak bisa membencimu. Tapi dia membenci dosa sebab dosa akan membawamu jauh daripadanya. Dosalah yang menjadi penghalang antara engkau dengan Tuhan. Buang keluar semuanya itu. Lalu di ayat 23, mari kita baca sekali lagi. Ayat 23, maka Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Perhatikan ini, ada benih baru kamu taburkan. Jadi sebelumnya benih-benih lama itu benih dosa. Dan sudah menghasilkan buah-buah dosa. Tetapi yang sekarang sejak membuang semua yang lama dan sungguh ikut Tuhan, ada benih baru yang kamu taburkan di ladangmu. Dan Tuhan memberi hujan. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat. Lihat perbedaannya, tadi ayat 21 roti dan air serba sedikit. Sekarang makan roti yang lezat. Dan ayat 23 lagi kamu akan makan. Makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Tidak hari ngepas, tetapi berlimpah-limpah. Nah, waktu itu ternakmu, kepemilikanmu, mereka juga, nanti silakan baca sendiri ayat 23, 24. Ternakmu pun akan makan lezat. Dulu mereka juga kurus-kurus. Tetapi sekarang mereka pun makan yang lezat. Sehingga engkau sangat diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mata kita, kalau kita cari Tuhan kadang kita lihat, berkat. Tapi Tuhan bilang cari aku, jauh lebih mulia. Dulu itu serba sedikit, ngepas. Tapi carilah Tuhan, ini pengharapan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata, Tuhan mengatasi ekonomi.
Tuhan mengatasi situasi kondisi. Tuhan tidak berubah tahun 2022, 2023. Tuhan tetap sama, Tuhan yang sama. Tuhan yang sama sudah membantu kita, menolong kita melalui yang lampau. Pergumulan yang sejauh dulu itu, tiap kita punya pergumulan masing-masing. Lembah paling dalam sudah pernah dilalui. Tuhan yang sama akan membawamu menang. Tuhan yang sama yang tak berubah itu. Dan sekarang Tuhan yang tak berubah mengubah hatimu. Lebih cinta Tuhan. Apa kekhawatiranmu? Cari Tuhan, fokus kepadanya. Tuhan panggil kita kepada dirinya sendiri. Berlimpah-limpah dan lesat. Tanggalkan semua yang lama. Itu sampah dibandingkan yang ini. Seberapa dalam kerinduanmu saudara untuk mengikuti Tuhan? Seberapa dalam? Tuhan sudah panggil dan sudah sediakan semuanya. Tapi seberapa rindu hatimu kepadanya? Seberapa rindu? Berseru Bapak Ibu Saudara, kita harus berseru dari dalam hati kita, dari dalam hati yang paling dalam. Tidak peduli betapa kacaunya hidupmu hari ini misalnya, tapi kalau engkau mau berseru, berserulah dari dalam hatimu. Tuhan Yesus selamatkan saya. Tuhan Yesus tolong saya orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus tolong saya keluar dari lumpur ini, dari lubang ini. Selamatkan saya dari pergumulan ini Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 10 ayat 9, kata Tuhan Yesus, akulah pintu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tuhan Yesus katakan aku pintu, tapi kita bukan hanya diam di dalam pintu. Kita akan masuk ke dalam Kristus, menjadi pengikut Kristus, kita akan masuk lalu keluar. Kita masuk ke dalam Kristus dan terus bergerak dan telah tersedia padang rumput. Temukan padang rumputmu Bapak Ibu Saudara. Apakah engkau sudah ada di padang yang berumput hijau itu yang Tuhan janjikan. Tuhan janjikan kalau kita masuk di dalam Dia, jangan keluar lagi. Jangan pergi dari pintu itu. Masuk melalui pintu itu, yaitu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi pengikut Kristus, maka Dia membawa kita ke dalam padang rumput. Padang rumput Tuhan itu adalah damai sejahtera, kelegaan, dan pemenuhan semua panggilan hidup yang dari Tuhan. Di situ engkau akan merasa dipuaskan. Tuhan memanggil kita bukan kepada status quo, netral. Oke, saya pengikut Kristus. Udah, netral. Bukan biasa-biasa saja. Tuhan panggil kita kepada dirinya dan Dia terus bergerak maju. Kita sedang mengikuti Dia. Bukan hidup menurut kita sendiri lagi. Banyak anak Tuhan, banyak orang percaya ikut Tuhan. Dia bilang, saya pengikut Kristus, saya orang percaya. Tapi hidupnya hari ini tidak sedang ikut Tuhan. Dia sedang hidup menurut dirinya ini baik. Menurut banyak orang ini baik, saya orang baik. Apa yang saya kerjakan tidak merugikan orang lain kan? Berarti baik. Saya baik-baik, orang baik, netral. Tuhan tidak panggil kita menjadi orang yang seperti ini. Tuhan panggil kita kepada dirinya. Karena yang netral, yang baik-baik saja belum tentu baik di mata Tuhan. Banyak orang berseru dan mengusir setan dalam nama Yesus. Tetapi terakhir Tuhan katakan, aku tidak kenal siapa kamu. Orang berkata, oh Tuhan, aku berseru-seru nama Tuhan. Kata Tuhan Yesus, aku tidak mengenalmu. Demikian kata firman Tuhan. Jadi pertama saya mau simpulkan, Tuhan panggil kita kepada dirinya sendiri menjadi miliknya. Katakan bersama saya, menjadi miliknya Tuhan Yesus. Anda ada tulisannya, miliknya siapa? Ini miliknya Tuhan Yesus. Saya menjadi miliknya. Berarti saya harus melayani keinginan Tuhan. Kita harus berdoa Bapak Ibu Saudara. Berdoalah begini, Tuhan apa keinginanmu untuk saya hari ini? Tuhan apa keinginanmu
Biarlah keinginanmu menjadi keinginan saya. Apa yang kau suka, itu jadi kesukaan saya. Apa yang kau tidak suka, saya juga tidak suka. Berdoa, minta. Tuhan akan menjadikan itu di dalam hati kita. Dia akan ubah hati kita. Satu rasa kesepian, lonely, itu seringkali timbul di hati manusia. Baik dia orang percaya atau tidak, anak Tuhan atau tidak. Sehingga orang mengisi lubang yang sepi di dalam hatinya itu dengan berbagai hal. Ada yang mengejar pekerjaan. Kenapa bekerja begitu rajin? Karena untuk mengisi kesepian tersebut. Ada yang mengejar dengan melakukan berbagai hobi-hobi. Ada yang melakukan ini dan itu. Karena ada satu kesepian yang memang Tuhan taruh di dalam ciptaannya yang spesial ini. Manusia itu Tuhan ciptakan sejak awal untuk punya persekutuan pribadi dengan Bapa. Adam dan Hawa, Tuhan tidak bersekutu dengan mereka hanya satu kali di hari pertama. Tuhan datang tiap sore. Dikatakan waktu hari sejuk, siang Tuhan datang berkunjung ke Taman Eden, dia mencari anak-anaknya. Tiap hari Tuhan datang bersekutu. Waktu kita mulai merasa ada sesuatu yang kurang, jangan malah menggantikan dengan berbagai hal, kesibukan, cari entertainment, cari tontonan, ini itu segala macam. Anda akan semakin merasa lonely, kesepian. Oh, saya butuh teman, cari teman, bertelepon, WA, segala macam. Pergi. Reuni ini, reuni itu, jalan-jalan sini situ. Karena ini ada yang kosong. Waktu kita mulai merasa ada sesuatu yang rindu, yang kosong. Sadarlah itu kerinduan buat Tuhan. Cari Tuhan. Semakin mendekat kepada Tuhan. Karena itu tempatnya Tuhan. Oh, tapi saya ini anak Tuhan. Saya sudah sering baca firman tapi saya merasa ada satu yang kosong, sepi di sini. Berarti Tuhan sedang panggil lebih mendekat. Berikan waktu lebih untuk Tuhan. Berdoa lebih, masuk dalam penyembahan lebih. Kasih waktu untuk merenungkan firman lebih. Anda akan dipenuhi. Kesepian atau lonely ini adalah untuk Tuhan, bukan untuk hal-hal yang lama. Atau hal-hal yang baru yang ditemukan untuk mengisinya. Karena kita tidak melayani lagi keinginan daging sendiri, tidak melayani lagi rencana-rencana dan pikiran kita sendiri. Kapan kita akan stop? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini berkata kepada kita semua, kalau engkau masih melayani keinginan, rencana, cita-citamu sendiri, kapan engkau akan stop? Kapan selesainya hal itu? Sampai kapan? Kayak seorang bapak kepada anak kecil. Sampai kapan gitu terus? Ayo sudah, cukup sudah. Ayo bangun, ikut. Ah, masih di situ lagi. Mau sampai kapan? Bapak di surga sedang panggil kita. Sampai kapan? Stop, sudah, cukup. Terima undangannya yang mulia. Sampai kapan? Sampai sudah tinggal nafas terakhir. Sampai kapan? Bapak Ibu Saudara, waktu kita di luar Kristus, kita 100% memberikan hidup kita untuk melayani hal-hal yang lain. Sepanjang minggu pergi kiri kanan, ataupun bekerja, atau senang-senang. Nah sekarang sudah di dalam Kristus, apakah engkau tidak mau memberikan waktumu untuk Tuhan? Dulu sudah memberikan seluruh hidupmu untuk yang lama. Sekarang berapa banyak yang kau berikan untuk Tuhan? Berapa banyak? Oh, hari Minggu 2 jam. Tiap hari 5 menit. Doa pagi, doa makan, doa tutup tidur 5 menit. Berikan lebih lagi. Bahkan kalau sekarang sudah memberikan bagi Tuhan. Berikan lebih lagi. Berikan lebih lagi. Panggilan dari Tuhan terus. Tiap kali engkau merasa ada satu kesepian, satu yang kosong, yang engkau harus isi.
berikan lebih lagi untuk Tuhan. Itu panggilan dari Tuhan. Pertama, Tuhan panggil kepada dirinya sendiri. Yang kedua, Tuhan panggil kita untuk melayaninya. Melayaninya ini bukan di gereja saja, tapi tadi saya sudah jelaskan, melayani ini adalah menjadi hambanya. Yohanes 12 ayat 26, saya mau kita baca bersama hal ini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Melayani Tuhan artinya mengikut Tuhan. Dan di mana Tuhan berada, di situ kita ada. Barang siapa melayani dia, melayani Tuhan, dia dihormati. Saya waktu baca ayat ini saya bayangkan, Bapak Ibu dihormatin manusia satu dunia, itu sudah luar biasa. Satu dunia hormat pada Anda, lebih daripada kepada presiden. Presiden kan satu negara atau beberapa negara. Satu dunia hormat, oh udah luar biasa. Ini Bapa di sorga, pemilik dunia, alam semesta, alam raya, malaikat-malaikat semua tunduk kepadanya. Dan dikatakan Bapa menghormati dia. Bapa menghormati Anda yang sepenuh hidup Anda diberikan bagi dia. Bapa menghormati Anda karena Anda melayaninya, bukan melayani kepentinganmu sendiri. Bapa menghormatimu karena engkau mencari dia, mengejar dia. Sekalipun dengan terseok-seok, karena berbagai pergumulan, tapi tidak pernah melepaskan pandanganmu dari Kristus. Dan terus mengikuti dia sampai akhir. Oleh karena itu Bapa akan menghormatimu. Itu kata Tuhan Yesus. Barang siapa melayani aku, dia mengikut aku. Di mana aku berada, dia berada. Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan Yesus berada, kita harus ada. Kalau Tuhan Yesus ada di hari Minggu beribadah, pergilah beribadah. Kalau Tuhan Yesus ada di tempat kita biasa bersekutu bersama Tuhan, pergilah ke situ. Persekutuan pribadi dengan Tuhan biasa di mana? Di kamar, ada yang di meja makan, ada yang di mobil, ada yang di meja kerja. Dimanapun biasanya engkau ada bersama Kristus, pergilah ke situ. Di mana Tuhan Yesus ada, kita harus ada. Amin. Itu hamba Tuhan. Marilah kita menjadi hamba kepada Tuhan, bukan hamba kepada diri sendiri. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. 2 Korintus 5 ayat 15. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk Kristus. Kristus yang sudah mati dan sudah bangkit bagi kita. Galatia 2 ayat 20. Ya. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Sampai seperti ini namanya Christ likeness. Menjadi serupa dengan Kristus. Bukan lagi aku sendiri. Bukan pikiranku, keinginanku, tapi Kristus. Tidak lagi hidup menurut keinginan. Melayani kepentingan Tuhan. Keinginan dan rencana Tuhan. Karena yang Tuhan punya lebih dari yang kita punya. Matius 6 ayat 33 apa isinya? Ya, ayat hafalan kita semua. Cari dahulu, semua yang lain ditambahkan. Lepaskan semuanya, kejar Tuhan. Waktu engkau mendapatkan Tuhan, engkau dapatkan semuanya. Pengharapan bagi semua yang khawatir akan hari depan. Jangan lagi khawatir, cari Tuhan. Di dalam Kristus ada semuanya. Manusia bisa membantumu hanya segitu. Terbatas. Kemampuannya terbatas. Kemampuan kita sendiri sangat terbatas. Tapi Kristus, dialah penjamin dan dia tak berubah, Tuhan sama. Yang ketiga terakhir, kesimpulan ketiga, Tuhan panggil kita untuk menjadi kuat. K-U-A-T, kuat. Kuat di dalam kekuatannya. Kita berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Tuhan. Mazmur 84 ayat 8. Kita berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Artinya menghadap Tuhan. Mencari Tuhan. Kerinduan kepada Tuhan. Dan waktu makin kita merindukan Tuhan. Anda akan berjalan dalam kemenangan ke dalam kemenangan yang lain. Bukan dalam kekalahan. Amin.
Sebab Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Tuhan yang akan berperang bagimu. Kalau engkau berikan hidupmu bagi Tuhan, kau tidak akan perang sendiri. Tuhan yang akan menjadi pembela sebab engkau menjadi barisannya. Dan barisannya Tuhan, dia panglima perangnya, dan ini barisan kemenangan. Dan kita ikut dia, maka dia yang berperang bagi kita, dan kemenangannya dia berikan bagi kita. Siapa yang maju berperang? Tuhan maju, dan kita ikut bersama dia. Dalam segala sesuatu, andalkan Tuhan. Tuhan maju dan kita ikuti. Kisah Rasul 2 ayat 21 sebagai ayat yang penutup, kita baca bersama. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya undang tim PW boleh ke depan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saat apapun, Bapak Ibu Saudara termasuk mengikuti secara online, apapun jangan diam, berserulah kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan dari dalam hati. Berseru, Tuhan tolong saya. Tuhan selamatkan saya dari situasi yang pelik ini. Tidak ada jalan keluar. Tuhan sembuhkan orang tua saya. Tuhan sembuhkan pasangan. Tuhan tolong anak-anak saya yang memberontak. Orang tua kalau engkau sedang berdoa untuk anak-anakmu, jangan berhenti berdoa. Kuncinya adalah berseru kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan dan kau akan diselamatkan. Jangan pernah menyerah. Tuhan yang akan membela, dia yang maju berperang. Saya undang kita bangkit berdiri. Dan kalau engkau merasa terlalu berat, apa yang dihadapi berat pun, jangan diam. Berseru. Sekarang kita bersama buka hati kita. Dari dalam hati kita saya ajak semua kita berdoa masing-masing secara pribadi kepada Bapa di surga. Ucap syukur untuk panggilan hidup yang dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memanggilmu, makanya Bapak Ibu ada di sini dan mengikuti juga secara online. Tuhan Yesus sudah panggil. Kata Tuhan Yesus, mari ikutlah aku. Katakan dari dalam hatimu, ya Tuhan, saya mau ikut engkau sepenuh hati mulai saat ini. Lebih lagi, kalau selama ini engkau sudah ikut Tuhan sepenuh hati, lebih lagi, masih banyak yang lebih lagi. Rindukan yang lebih lagi. Mari masing-masing berdoa. Katakan, Tuhan, saya mau ikut engkau sepenuh hati. Saya merindukan engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Teruslah berseru dari dalam hatimu. Katakan, tolong saya Tuhan. Menangislah dari dalam rohmu. Bukan hanya di air mata, tapi roh yang berseru. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan menyelamatkanmu. Sepanjang lagu ini dinyanyikan, terus berdoa dari dalam hatimu. Berseru pergumulan apapun, berseru, jangan pernah tanggalkan iman. Terus berseru.
Mari masing-masing secara pribadi berdoa di hadapan Tuhan. Sesuatu doa yang betul-betul dari dalam roh dan hatimu. Hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Berdoalah. Tuhan tahu pergumulan dosa apa yang kau hadapi. Dan karena belas kasihannya engkau masih ada. Dan Tuhan tidak menghakimimu. Firman Tuhan katakan Tuhan Yesus datang untuk mengasihi, menyelamatkan yang terhilang. Tuhan tidak menghakimimu. Sudah ada hakimnya kata Tuhan, yaitu firman ini yang kita baca. Itu hakimnya. Tapi Tuhan apa yang dia lakukan? Dia buka tangannya dan dia terus panggil, come and follow me. Mari ikutlah aku. Dari dalam hatimu berserulah, Tuhan ini aku apa adanya. Aku mau ikut Engkau. Ini aku apa adanya. Engkau yang pilih aku. Tuhan yang pilih Anda Bapak Ibu Saudara. Bukan karena engkau baik. Tapi Tuhan yang pilih karena Dia mengasihi. Dan karena Dia punya rencana. Dia katakan, mari ikutlah aku. Dan kau akan kujadikan. Kau akan kujadikan. Siapa yang menjadikan? Aku, Tuhan. Tuhan katakan, dan kau akan kujadikan. Jadi kalau Tuhan panggil hidup kita, bagian kita adalah berkata, ya, amin, jadikanlah. Jadilah kehendak-Mu kepada saya. Saya tidak sanggup, tapi saya buka hati. Saya menyerah. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita menyerahkan. Orang yang menyerah itu menyerah. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ini saya Tuhan. Apapun yang Engkau mau, saya ikut. Pimpin hidup saya ikut Engkau. Saya akan mengejar-Mu. Saya haus dan lapar akan Engkau. Tolong saya Tuhan, berserulah dari dalam hatimu. Lepaskan saya dari dosa-dosa ini. Bapak Ibu Saudara, dosamu tidak ada apa-apanya dibandingkan kasih Tuhan. Dia sudah mati karena Dia mengasihimu. Dia tidak menjauhkanmu daripadanya. Banyak orang hendak mencari Tuhan tapi terhambat dengan hati nuraninya. Karena hati nuraninya menuduh. Tetapi Tuhan tidak menuduh. Tuhan mengasihimu. Saya merasa Tuhan memanggil kita semua kembali. Mungkin kita disebut orang percaya, anak Tuhan, tapi banyak dari kita menjauh dari Tuhan karena hatimu sendiri menuduhmu. Tapi Tuhan sedang memanggilmu kembali. Kembalilah. Seperti Petrus setelah dia menyangkal Tuhan Yesus datang. Lalu hari itu Tuhan Yesus berkata, Petrus, pada akhir hidupmu, Tuhan Yesus memberitahu akhir hidup Petrus bahwa dia akan diikat. Dia akan mengalami siksaan karena nama Kristus. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Dan saat itu Petrus lihat murid lain yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes. Petrus tanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana dengan Yohanes? Apa yang akan terjadi dalam hidupnya? Tuhan Yesus bilang, kamu jangan lihat orang lain. Lihat aku, ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Jangan perhatikan dia, tapi kamu ikutlah aku. Orang lain itu urusanku, kamu urusanku juga. Lihat aku. Mari Bapak Ibu Saudara, selama 1 menit 2 menit pribadi lepas pribadi, engkau buat dari dalam hatimu kata-kata, saat ini saat yang begitu berharga. Apapun yang keluar dari hatimu, God will take it very seriously. Tuhan pandang itu sangat serius. Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Buatlah satu komitmen, satu janji yang didorong oleh Roh Kudus dalam hatimu sekarang. Buatlah satu janji. Saya gak akan ajar harus bikin janji apa. Roh Kudus akan memimpinmu. Buatlah sesuatu. Dan itu akan menjadi perjanjianmu dengan Tuhan. Dan siapa yang akan menyelesaikannya? Lihat, Tuhan sendiri akan bekerja. Dia yang akan bekerja, dia akan merebut engkau, dan dia tidak akan menyerah atas hidupmu. Dia akan bawa engkau kepadanya sendiri. Katakan, Tuhan,
saya persembahkan hidup saya. Ini ambillah sekarang di altar-Mu Tuhan. Ini sebagai altar, satu bau harum di hadapan Tuhan. Dan sejak saat ini, saat Engkau mengucapkan janji itu, tangan Tuhan sendiri akan bekerja. Tuhan yang akan berperang bagimu. Tuhan akan berperang bagimu. Saya bernubuat di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan berperang bagimu. Roh apapun yang selama ini menahanmu, Tuhan akan berperang bagimu. Tuhan akan melepaskanmu. Orang tua yang sedang mendoakan anak-anakmu yang bergumul karena pergumulan yang begitu lama, karena anak yang memberontak atau anak yang menghilang. Jangan menyerah, berseru kepada Tuhan, buat satu janji di hadapan Tuhan, dan lihat tangan Tuhan. Lihat tangan Tuhan yang akan bekerja. Dia akan bekerja, dia akan berperang. Engkau mencari Tuhan saja. Hati kiroboto sondo lebeki rata kirasiana le roboto to korobo sondo irata tata kalabasende shereta keramasanda libo horoma siria ikorobo sondo labasiria lamasa haria lamasa yera lamasa. Tuhan melepaskan sekerobotana. Tuhan sedang melepaskan banyak beban. Oh Tuhan, lepaskan beban yang berat. Roh yang membebanimu. Spirit of heaviness. Roh yang membebani seperti satu jubah yang membebani hidupmu. Tuhan lepaskan. Tuhan lepaskan karena Dia mengasihimu. Di dalam nama Tuhan Yesus ditanggalkan semua yang berat, dan engkau melihat kepada Tuhan. Saudara pandang kepada Kristus. Kau dilepaskan. Lepaskan semua, tanggalkan semua, serahkan semua, karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih untuk kelepasan. Terima kasih untuk kemerdekaan. Terima kasih Tuhan untuk pewahyuan. Terima kasih untuk hidup yang baru. Terima kasih untuk panggilan hidup yang baru. Seperti kepada Petrus, waktu Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus menemuinya kembali dan memberikan kepadanya panggilan hidup. Demikian pula Tuhan sudah mengembalikannya ke dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Tuhan kembalikan itu, dan sekarang pegang Tuhan, ikut Dia. Apapun tantangannya, jangan lari dari Tuhan. Lihat hari demi hari Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memampukan. Anugerahnya cukup bagimu. Justru dalam kelemahanmu kuasaku sempurna, kata Tuhan Yesus. Karena saat engkau berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Dia turun tangan. Dan Dia jauh lebih hebat daripada kita. Setiap roh keputusasaan saya hancurkan dalam nama Yesus. Roh tanpa pengharapan kami buang dari hati kami. Semua roh ketakutan dan khawatir kami usir dari hidup kami. Kami katakan keluar dalam nama Yesus. Kami dilepaskan. Setiap hal yang najis yang ada di hati, kami lepaskan, kami nyatakan keluar dalam nama Yesus. Katakan itu dari dalam roh dan hatimu. Tidak perlu ada orang lain lagi yang menumpangkan tangan secara khusus. Tuhan hadir. Engkau dengan Tuhan. Keluar dalam nama Yesus. Katakan itu dari dalam hatimu. Hobi atau ikatan apa yang selama ini engkau gumuli, sekarang saatnya buat pernyataan dari dalam hatimu. Saya nyatakan dalam nama Yesus, hal-hal ini, ucapkanlah itu di dalam hatimu. Hal-hal ini saya buang keluar dalam nama Yesus. Maka di dalam nama Yesus, apa yang kami sepakat buang ini terlepas dalam nama Yesus. Kami dibersihkan oleh darah Yesus. Kami diampuni, kami dibebaskan. Kami bebas untuk bebas melayani Tuhan. Tidak lagi diperbudak dosa, tidak
tidak lagi diperbudak hawa nafsu, kami dilepaskan untuk bebas melayani Tuhan, memenuhi panggilan hidup seperti yang Tuhan rancang. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan sebagai orang yang merdeka. Haleluya. Jadi Anda sudah dimerdekakan, terima dengan iman apa yang tadi didoakan buat janji di hadapan Tuhan. Lihat tangan Tuhan akan bekerja. Iblis gak akan tinggal diam, tetapi Tuhan Yesus jauh lebih hebat. Waktu kita buat janji di hadapan Tuhan, lihat tangan Tuhan. Janjinya tergenapi. Amin. Silakan.